warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah sebagai host. Saya Siti Salsabila Putri Utami sebagai host. Saya Nurmin sebagai psikolog Bu Lisa. Saya Irmain Tutoding sebagai Rara narasumber pertama. Saya Siti Nur Asil Hakim sebagai Dinda narasumber kedua. Saya Nur Fadila sebagai ahli gizi Budian. Hai Sobat Podcast, kembali lagi di Bincang Sehat. Nah, kalian pernah nggak ngerasain stres lagi kerja tugas atau skripsi? Tiba-tiba satu toples keripik habis sendirian? Atau malah sebaliknya, stres bikin kalian nggak nafsu makan sama sekali? Nah, kita akan bahas bersama 4 narasumber keren pada hari ini. Nah, yang punya cerita masing-masing menarik. Let's go. Halo Kak Rara. Halo juga Dinda. Halo Kak. Nah, untuk Kak Rara nih, pernah nggak ngalamin perubahan makan kalau lagi stres? Senang banget nih Kak, jadi saya waktu ngadain skripsi itu saya sering revisian kan dan wajib pengerjaannya. Jadi kebiasaan saya itu makanan, kadang tengah malam saya itu bangun buat makan keripik. Pas saat makan kan, saya tidak, tapi anehnya itu saya merasa susah kenyang kan, dan lama-lama pakaian saya sudah tidak muat dan kebiasaan makan itu selesai hilangkan. Nah, kalau Kak Dinda sendiri beda cerita ya? Iya Kak, aku kebalikannya. Kemarin itu waktu stres UAS, justru aku malas makan. Sehari itu mungkin bisa sekali makan atau malah nggak makan sama sekali. Tapi ya itu badan aku jadi lemas, susah fokus, tapi tetap nggak nafsu makan. Wah, 2 pengalaman yang beda banget ya. Nah, menurut Bu Lisa sendiri, setelah mendengar cerita tadi, ini fenomena apa sih sebenarnya? Nah, yang Rara dan Dinda alami itu 2 sisi dari satu fenomena yang sama, namanya emotional eating. Singkatnya, perubahan pada pola makan bukan dipicu karena lapar fisik, tapi karena respons terhadap emosi seperti stres dan cemas. Rara alami itu namanya emotional overeating, dan yang Dinda alami namanya emotional undereating. Keduanya sama-sama bentuk dari emotional focused eating. Bedanya cara kita merespon tekanan cuma dari arahnya saja. Emang saya bukan lemah ya Bu, jadi apa ada kendala ilmiahnya? Sama sekali bukan soal lemah, ada penjelasan biologisnya, dan kemudian yang akan penjelasan lebih lanjutnya. Nah, itu penjelasan dari Bu Lisa sebagai psikolog. Nah, kalau dari Bu Dia nih sebagai ahli gizi, kenapa sih tubuh kita tuh bisa merespon stres sampai bisa mengubah pola makan kita? Nah, jadi waktu stres, kita itu ngeluarin hormon kortisol. Kortisol itu, sehingga otak kita kalau kita bukan yang kita tahan. Tapi yang lebih penting lagi, kortisol ini juga mematikan sinar kita. Makanya Rara sering makan, tapi tidak puas. Itu bukan karena lebay, tapi memang reaksi biologis yang kita. Tapi saya malah nggak nafsu makan. Itu kira-kira kenapa ya? Nah, kalau stresnya terlalu intens dan mendadak, sel kita bisa beralih ke mode fight or flight, di mana semua energi dialihkan ke bertahan dan fungsi sistem pencernaan justru tertekan. Makanya ada orang yang malah tidak nafsu makan seperti yang dialami. Waktu kita lagi stres, kita malah craving makanan manis. Nah, itu karena gula dan karbohidrat tinggi membantu otak mengeluarkan serotonin, di mana serotonin hormon yang membantu mood kita lebih baik. Efeknya kita merasa lega sesaat habis makan coklat atau boba, tapi sayangnya cuma sementara. Terus kita balik stres lagi, bahkan bisa merasa bersalah. Jadi selama saya stres ini saya sering minum banyak dan merasa bersalah. Dari situ minum lagi dan siklusnya terus menerus. Gimana sih cara mengatasinya? Oke, jadi menurut Bu Lisa faktor bersalah yang dialami oleh Rara itu gimana tuh? Dan rasa bersalah itu sendiri adalah emosi negatif yang kalau cara kopinya itu tetap makan, siklusnya akan terus berputar terus menerus. Kalau dibiarkan terus-terusan dampaknya gimana Bu? Waktu stres, makanan kita itu lebih cenderung bergeser ke comfort food seperti gorengan, mie instan, junk food, pokoknya makanan yang tinggi kalori tapi gizinya rendah. Panjangnya itu bisa berakibat obesitas, diabetes, bahkan sampai penyakit jantung. Dan yang Dinda alami, skip makan terus juga berbahaya karena tubuh kehilangan asupan gizi penting yang dibutuhkan otak untuk menghadapi stres dan tak fokus. Waduh, aku kira skip makan waktu stres tuh nggak terlalu bermasalah loh Bu. Justru sangat bermasalah Dinda, waktu kita skip makan, gula darah turun, dan itu bikin kita susah fokus dan mudah emosi. Nah, kondisi itu malah memperparah stres. Nah, terus gimana nih cara mutusin siklus ini? Apakah ada tips yang bisa dicoba oleh Kak Rara dan Kak Dinda sekali juga teman-teman di rumah? Nah, yang pertama belajar bedain lapar fisik dan lapar emosional. Lapar fisik itu biasanya datangnya pelan-pelan dan bisa ditunda, sedangkan lapar emosional itu datangnya tiba-tiba dan spesifik banget, kayak tiba-tiba pengen coklat padahal baru makan. Dari sisi gizi, tetap makan teratur 3 kali sehari meskipun lagi stres. Ini penting banget buat jaga gula darah kita dan mood kita. Dan kalau mau ngemil, pilih makanan yang lebih sehat seperti pisang, kacang-kacangan, dan juga yogurt. Dan jangan ragu cerita ke orang lain, teman, keluarga, atau konseling kampus. Stres itu jauh lebih ringan kalau ada yang dengerin. Ini bukan soal lemah atau kuat, semua orang bisa mengalaminya. Nah, ini yang saya sesali dari awal. Saya merasa kuat sendiri, padahal kalau cerita ke orang lain itu bisa membuat kita jauh lebih lega. Iya, aku setuju banget. Aku juga akhirnya mulai sadar harus lebih rajin makan 3 kali sehari, walaupun lagi nggak nafsu makan. Perlahan-lahan pasti bakal ada perbedaan rasa yang aku alami. Oke, jadi kesimpulannya stres itu wajar. Tapi kalau udah mulai ngandelin makanan atau malah menghindari makan sebagai salah satunya respon terhadap tekanan, itu yang perlu kita sadari. Nah, mulai dari hal kecil dulu, seperti makan teratur, kenali sinyal tubuh, dan jangan ragu untuk minta bantuan. Makasih Bu Dian, makasih Bu Lisa, Rara, dan juga Dinda. Buat kalian yang nonton, semoga bermanfaat ya, jaga kesehatan, jaga mental. Sampai ketemu di video berikutnya. Itulah video podcast dari kami untuk memenuhi tugas UAS dari Psikologi Gizi Olahraga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.